Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang salah satu orang yang saya respect dan saya jujur respect dari hati saya, yaitu Pak Hassani Abdul Ghani, mantan anggota Exco dari PSSI. Welcome back, Pak. Mantan, loh, benar kan faktanya kan begitu. Mantan tapi masih mengikuti, ya kan perkembangan sepak bola karena Pak Hassani. Bahaya kalau ketemu mantan. Gue gak ada mantan, bos. Jadi aman. Nah, ini yang belakang kamera lagi dengerin. Gak ada mantan gue. Jadi kalau hubungan saya dengan Pak Hassani sudah sebagai sahabat. Jadi kalau kita ngomong lulu gue udah biasa. Siap. Ya kan. Apalagi kita saling panggil bos. Ya Siap. kan. Semua bos lah pokoknya di negara ini. Jadi saya mengundang Pak Hassani juga, teman-teman, karena saya ingin seseorang yang pernah berada di dalam PSSI dan juga sebelumnya pernah mengikuti proses naturalisasi dari para pemain diaspora kita dan juga terlibat dalam pembenahan kompetisi kita, ya kan Pak, Liga Indonesia. Jadi saya mengundang lagi agar kita bisa berdiskusi. Jadi kalau di episode ini saya juga nanti ada memberikan POV, yaitu karena saya juga belum memberikan POV saya untuk match dari timnas yang gagal karena ya ada urusan pribadi, itu kan urusan yang sudah saya jelaskan ke Bapak, itu gak bisa saya share ke publik. Tapi bukan yang yang aneh-aneh, bukan artinya dilarang atau apa enggak. Kan kita semua ada masalah dalam kehidupan kita. Tapi itu udah over, gak ada masalah. Jadi saya ingin berdiskusi juga, dan kalau ada debat dikit, boleh dong. Ya dong, masa gue harus setuju terus? Boleh kan? I love it. Ah itu, dan banyak nih Pak yang nanya, kenapa Hassani Corner ini kok udah gak ada lagi? Saya gak bohong, sumpah ada beberapa yang berkomentar. Banyak. Iya, Banyak. kenapa Hassani Corner ini gak ada lebih? Coba, apa sekarang aktivitasnya? Sebenarnya- Apakah akan ada lagi? I'm missing something. Ya, Oke. Memang waktu kita bangun Hassani Corner itu kan Oke. sering saya undang Bung Binder. Iya betul. Beberapa orang Iya. yang berkecimpung di bola lah. Iya, iya. Kan sifatnya ingin diskusi, ingin bangun Iya. sepak bola. Hmm. Tapi karena sesuatu hal saya terpaksa berhentikan. Oke. Rencananya sih waktu itu sementara karena ada kesibukan bisnis Iya, waktu iya, itu. Tapi lama-lama kok berhenti benar. Karena kelamaan. Kelamaan. Jadi mustart lagi Iya, betul, agak susah gitu. Iya. Terus saya pikir ada tempat dulu jauh juga kan. Kalau ngundang tamu juga betul, agak berat. betul, kan. betul. Jadi lagi mikir-mikir nih kalau mau Iya, cari ke iya. tengah gitu. Ah. Nggak tahu one day mungkin saya akan buat. Iya, dan saya ngomong di sini kalau ke tengah saya siap. Ya. Ya, tadi kan juga istri saya sudah mengatakan kalau jaraknya jauh sulit untuk membagi waktu. Betul, Karena betul. kan ada anak kita yang juga satu masih sekolah, Ya. satu lagi kuliah masih harus kita Sama, jemput. saya juga merasakan kan. Tapi waktu kita duet banyak yang appreciate karena kita ngomong sesuai dengan logika. Ya, Kita gak perlu menyerang siapa-siapa. Cuma kadang-kadang clipper ini yang bahaya nih Pak. Jadi disandingin kita punya POV dengan yang lain. Maka itu di awal sebelum saya berdiskusi dengan Pak Hassani harus saya kasih disclaimer dulu bahwa di episode ini gak ada kita mau menyerang orang, gak ada kita mau mengcounter pendapat dari orang lain. Itu adalah hak mereka memberikan pendapat. Tapi apa yang akan kita lakukan adalah diskusi secara sehat yang kita mengetahui seluk-beluknya. Mungkin ada sesuatu hal yang kita gak tahu, ya silakan kalau teman-teman ingin menambahkan, iya kan? Tapi jangan nanti dibuat seolah-olah kita ingin mengaunter seseorang atau pihak tertentu. Ya kan gak ada seperti itu. Oke, kita mulai. Jadi topik diskusi kita dingin-dingin, tapi halus ini. Nah, apa dulu? Pertama soal timnas Indonesia. Oke. Ya kan, yang gagal total di Piala AFF, bahkan banyak narasi yang saya buat juga nih di thumbnail saya nih. Pak, bahwa timnas jalan di tempat. Oke. Ya kan? Karena itu merujuk pada kegagalan bahkan lolos dari fase grup. Memang ini bukan yang pertama, sebelumnya juga pernah. Tapi ini kalau kita perhatikan rentetan U19, ya kan gak jadi juara AFF. U17 juga sama seperti itu. Bahkan di Piala Asia juga gak berapa bagus perkembangannya, ya kan? Terus SEA Games, ya kan? Bahkan kita gak bisa mempertahankan medali emas. Sebelumnya lagi timnas Indonesia kita yang diharapkan bisa lolos ke World Cup nggak lolos. Oke lah, ada friendly match yang kita hasilnya bagus, kita merasa senang, tapi di luar dugaan kita nggak berhasil lolos dari fase grup. Terus kedua tentang Sintayong yang comeback, ya kan, comeback ke Indonesia tapi nggak melatih timnas, ternyata melatih Persija Jakarta. Dan yang terakhir ini sumber beras dari Triple B. Kita harus bahas Persib. Iya dong, kan banyak pemain diaspora ke sana yang jadi heboh kan. Kok bisa banyak pemain diaspora maunya ke Persib? Nah, Pak Hassani kan juga sebelumnya pernah menangani Piala Presiden, pernah berhubungan dengan manajemen Persib, mungkin tahu juga ya kan seperti apa klub itu.
sehingga banyak pemain diaspora di sana. Bahkan dulu sebelumnya saya ingat banyak pemain naturalisasi juga yang di sana, seperti Vizcara, Igbonevo, ya kan pernah Gonzalez juga bermain di sana. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ini sebenarnya ada 1001 pertanyaan, tapi lapar juga nih kita. Kan mau makan juga kita habisin ya. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama. Sebelum kita membahas tentang match timnas, kan John Herdman itu awalnya Pak memanggil 50 pemain. Ya. Ada TC. Ya, ini bagus nih 50 pemain ini dipanggil nih. Saya gak pernah dengar sebelumnya ada pelatih timnas memanggil sampai 50 pemain. Ini kan jumlah yang banyak, saya gak tahu berapa yang hadir ya. Dari 50 pemain dia pilih 26 pemain. Oke. Ada pro dan kontra seperti biasa, itu hal yang wajar. Kenapa si A dipanggil, kenapa si B gak dipanggil. Nah, kalau menurut Pak Hasan nih, dari 26 pemain yang dipanggil oleh John Herdman, ini materi pemain yang sebetulnya sudah lengkap, atau mungkin ada 1-2 pemain yang Pak Hasan ini harapkan seharusnya dipanggil nih. Mungkin dia yang bisa menjadi solusi bagi timnas di Piala AFF. Ya, pertanyaan simple tapi susah jawabnya. Jadi begini kalau menurut saya. Setiap pelatih kan punya karakter beda-beda. Saya kalau soal pemilihan pemain, saya berikan itu haknya pelatih. Siapapun dia pilih, kalau kita sebagai pengurus atau sebagai penggemar, meminta tanggung jawab dia dengan pilihan dia, kita mau hasil yang bagus. Yeah. Harapan saya, waktu dia pilih pemain tersebut, tentu dia melihat, gue punya strategi begini, gue butuh materi seperti ini. Nah, tapi melihat nama-nama yang dia panggil, saya yakin kita juara tahun ini. Masa? Awalnya. Oke. Jadi saya termasuk surprise, kita gagal. Oke, sama. Jadi saya malah berpikir, masa kita kayak Belanda, juara 2 terus? Ini saatnya kita juara. Ya, saat ini kita juara. Iya. Jadi kalau ditanya tadi, apakah materi pemain diambil? Saya nggak bisa jawab, karena dia ngerti dengan strategi dia. Oke. Iya kan? Oke. Nah, menurut saya, hampir semua pemain yang dipilih, pemain terbaik. Oke. Siapapun. Cuma kan, pemain itu siap atau tidak di saat pertandingan itu akan berbeda. Oke. Nggak semua pemain siap waktu pertandingan. Oke. Nah, disitulah kita lihat, saya melihat dari pertandingan yang ada, sebelumnya Piala AFF, saya bilang, ini nggak salah kita pilih Herdman. Oke. Bagus nih. Iya. Ya kan? Menang kita. Iya. Nah, kalah kita sama Bulgaria, memang Bulgaria di atas kita. Iya, betul. Nah, lawan Kamboja. Mantap nih Bang. Iya kan? Iya. Kenapa lawan Timur kita hampir kalah? Susah benar lawan 10 orang. Iya, betul. Iya kan? Betul. Lawan Vietnam kalah. Di situ saya lihat, ini kok nggak bisa keluar dari masalah. Iya. Iya kan? Saya sempat nyeletuk sama orang. Kekalahan lawan Vietnam, ini ibarat kayak Argentina kalah lawan Arab. Habis itu juara kita. Dengan harapan lawan Singapura menang. Walaupun ini bukan pertandingan pertama. Pertandingan pertama kan lawan Kamboja. Ya, artinya saya pikir, karena kan kita udah biasa lawan Vietnam, kalahin Vietnam. Oh iya, oke. Jadi, mungkin ini salah kemarin. Biasa kan? Iya. Lalu saya bilang sama teman saya, ini kayak Argentina nih. Ya kan? Iya. Habis itu bangkit. Sedih benar saya waktu hasil dengan Singapura. Iya, sama. 1-1. Sama ya. Nah, di situ saya lihat Herdman, kok dia nggak seperti yang saya bayangkan. Apa yang Bapak bayangkan sebelumnya? Kan seorang pelatih, kalau strategi A nggak jalan, dia kan harus rubah ke strategi B. Ya, seharusnya begitu. Kalau kita dalam bisnis ada plan A, ada plan B. Dan itu terjadi lawan Timor Leste. Ya. Nah, waktu lawan Timor Leste, udah tahu strategi seperti itu nggak jalan. Kenapa kita ulang di lawan Vietnam? Iya kan? Terus ganti pemain. Udah tahu Vietnam mainnya kenceng-kenceng. Iya. Ada orang menyalahkan, kenapa dipasang Jordi Amat? Nah, kenapa itu, Mbak? Begini, saya juga menyayangkan itu. Kenapa Jordi Amat? Dia kan nggak kenceng, Mbak, di belakang. Betul. Nah, di situ kan kalau dia pelatih yang smart, melihat kelebihan Jordi Amat, itu saya lihat pelatihnya Persija sebelumnya, Souza. Dia nggak tempatkan lagi Jordi Amat di bawah. Iya, betul. Karena dia tahu Jordi Amat ada hamstring. Jadi ada cedera hamstring. Sering ya, kambuh. Kalau diajak lari dia berat, Bos. Kalau udah kena hamstring. Baru tahu ini saya. Kalau dia dipindah ke depan, as the middle, ke tengah, maksudnya ya di tengah, sebagai
apa istilahnya, pemain bertahan, Oke. tengah bertahan, Ya, defensive midfield. Oke. mungkin dia lebih tepat. Di Persija itu jalan. Nah, kenapa? Cara dia memberi bola Iya, kepada iya. teman-temannya Betul, lebih betul. bagus daripada pemain yang ada dipasang oleh Herman. Iya. Saya nggak mau sebut nama lah. Ya kecuali Tom Hay. Ya, Tom Hay memang kita sudah tahu. Tom Hay udah bagus. Iya, udah Kalau bagus. dia diduetkan, Oh iya, benar loh. Ya, Kalau kan? diduetkan ada 2 opsi untuk membagi bola ke depan. nah itu kan kalau dia smart, kalau dia bisa tidak stick dengan satu strategi. Tapi kan ada asisten dia yang seharusnya bisa baca itu. Ya, maksud saya gini, dalam kondisi panik, jangan everybody jadi panik. Oke, iya. Kalau bosnya lagi panik, orang kelilingnya jangan ikut panik. Iya, dong. betul. Harus kasih solusi. Ya, itulah maka saya bilang hari ini dalam sepak bola butuh tim analisis yang bagus, Yang kuat lah yang ya. kuat. Karena input dari mereka inilah yang dibutuhkan oleh Iya, head iya, coach. iya. Gitu. Supaya coach di halftime kan dia bisa bicara. Oke. Ini kita nggak bisa ini. Iya. Ini nggak jalan nih. Tom Haye dimatikan. Mm. Kan dimatikan Tom Haye sama si Mitchell Bakers Iya. di lawan Vietnam. Iya. Habis bos. Iya, betul. Benar. Nah, Peluangnya juga gak banyak kita. nggak banyak karena bola nggak datang. Ya, peluang yang on target ya. Iya. Kita bicara ya. Jadi semua bola liar. Iya. Nggak ada. Tiba-tiba kita kemasukan lagi secara mental down. Down. Kalau yang saya lihat waktu udah 0-2 itu udah berat banget. Ya. itu. Jadi artinya kalau ditanya dari tadi pertanyaan, apakah pilihan pemain udah tepat? Menurut saya nggak ada salah pemilihan pemain. Jadi Karena pemain starter yang ditempatkan itu pemain yang sering dipakai oleh timnas. oke, meskipun ada juga perdebatan di media sosial bahkan dari saya, kenapa gak Ricky Kambuaya yang dipanggil tuh Pak? Banyak orang mengatakan karena melihat kenapa kalau Ricky kan ada bandelnya, Ada ini kuat fisik ada juga. kuat fisiknya segala macam. Iya. Mungkin karena Herman berpikir di awal-awal dia pegang timnas, Oke. dia kira wah dia udah ada orang kan udah confident. Gua nggak butuh Ricky di situ. Ternyata dengan materi yang ada sekarang, dia masih butuh posisi Ricky. Sangat butuh kalau menurut saya. Pak. Karena kan dia yang bisa dobrak, bisa mancing lawan. Nah itu. Itu kan butuh. Gini, dalam sebuah pertandingan kita Iya. perlu bad boy satu. Betul. Saya nggak lihat kemarin ada bad boy. Kayaknya kita kalah ya dari segi. Semua good boy semua. Iya betul, dari segi intimidasi atau non teknis kita kalah loh. Ya, Dari pemain Vietnam dan Singapura. nah, itu kan strategi. Itu strategi mereka. Ya. Yang biasa mereka pakai dan berhasil. Ya, itu kan Iya. strategi pelatih juga. Dari pelatih ya betul. Dia kan mungkin dia nggak bisa melihat wah Ricky ini punya kelebihan di sini. Gue butuh orang yang bandel yang satu itu. Betul. Ternyata begitu dia nggak ada. Nggak ada, Maka orang iya. bilang, kenapa dia nggak pilih Ricky Kambuaya ya? Iya, karena kalau menurut saya Pak, saya bukan menjelekkan pemain yang lain, enggak. Itu adalah pilihan pelatih. Tapi Ricky Kambuaya ini adalah natural talent. Betul. Dia tuh gak bisa dibaca pergerakannya. Oke lah, sekarang kita bicara kenapa gak Ricky. Mungkin kalau berhasil kita gak bicara Ricky. Tapi berhasil gak berhasil, pemain seperti itu akan sangat valuable bagi tim. Saya secara personal Iya. sangat, cuma karena ini hak pelatih, Oh, saya nggak iya. komplain. Iya. Tapi secara personal, dengan tidak dipilih Ricky dan Jance, Yakub bersaudara, Iya. saya juga agak, kenapa nggak dipilih? Ini kan butuh pemain-pemain yang model tipikal Iya. kencem kayak dia. Ya, saya nggak tahu Yakob ini cedera atau enggak ya. Saya nggak baca. Iya, tapi nggak kepilih ya. Nggak kepilih dulu. Iya betul, sama Yance juga ya. Saya belum tahu tuh kenapa tuh mereka gak kepilih. Nanti saya cek. Ya, Habis itu kalau cedera oke lah. Ya kalau teman-teman ada info boleh tambahin ya kan. Mungkin Ya. kita juga gak Kenapa? juga. Kita butuh pemain-pemain kayak dia. Iya. Karena itu kan pemain yang ya boleh dikatakan kan waktu lawan kayak Vietnam ini kan butuh orang pemain kayak dia. Yang ngeyel lah ya. Ini ngeyel lawan Iya. Thailand gitu-gitu loh. Dan berani. Ya, Hmm. itu yang mungkin Herman belum punya pengalaman menghadapi iya. tim-tim di Southeast Asia. Iya tapi kan Pak Karena fatal. Iya fatal. Tapi seharusnya kan ini jangan dijadikan alasan dong. Karena dia ada sekitar 4-5 bulan kan. Ya artinya no excuse. Iya, kalau menurut saya sih begitu. Nah, Artinya jangan nih dipakai alasan, oh karena dia belum ngerti nih Nah. bagaimana peta kekuatan. Loh, kan belum tentu pelatih lain juga. Ya artinya di sini Iya, kan Pak. perlu tim analisis Nah itu. yang bisa Iya, apa ya? Ya bisa melihat peta lawan-lawannya. iya. Kan nggak mungkin dipikirin oleh satu orang.
Ya betul, dan selain juga soal Ricky tadi, tapi bagus sekali loh teman-teman analisis dari Pak Hasani yang soal kalau ada dua pemain di tengah yang bisa membagi bola. Itu belum tentu kita deadlock dalam Ya, suplai bola ke depan. betul. Tapi satu hal lagi yang dikritisi kiper, Nadio. Ya kan, memang ada kesalahan yang dilakukan, kita bisa lihat lah, ya kan. Kemudian Cahya juga menurut saya juga nggak seperti biasanya, nggak seperti di Liga. Ya. Ada pertanyaan dari netizen, kenapa nggak dipilih Teja atau Hernando juga? Hernando sangat berpengalaman walaupun di klub formnya lagi nggak bagus, ya kan. Bahkan dia beberapa kali cedera, nggak main untuk Persebaya. Teja salah satu kiper terbaik setelah Nadio. Bahwasannya Nadio mendapatkan penghargaan kiper terbaik, ya tapi apa salahnya membawa Teja juga? Diberikan kesempatan di TC tapi nggak dibawa. Ya. Memang ini semua kita bicara ya teman-teman setelah terjadi. Tapi di awal juga sudah kita tanya, ya kan, Hernando Ari itu sangat berpengalaman. Ya. Memang dia terus tergeser dengan Pas dan Emil yang memang jauh lah lebih baik, ya kan, kita fair. Tapi kenapa gak ada pemikiran, ya paling nggak kita panggilan yang sudah berpengalaman nih Hernando Ari ini. Bahkan dari U16 dia sudah berpengalaman di AFF. Hernando malah nggak dipilihin dari 50 kan? Iya kayaknya enggak ya. Enggak. Iya kenapa? Tapi Apa ini? Maksudnya kayaknya bukan seleranya Herman. bukan selera dia ya artinya. Bukan kriteria yang masuk lah untuk ya. dia. Ya, banyak orang menyayangkan kenapa Nadio malam itu Blunder juga dia. blunder gitu. Walaupun blundernya bukan salah tangkap, tapi Ya. positioning ya. Ya. Positioning. Ya inilah kekecewaan kita ya. Iya, iya. Kalau udah. Jadi kan saya sebenarnya nggak suka blame orang. Iya, iya. Tapi Tapi ini yang kita lihat. ya betul. Tapi maksud saya gini, apakah ini nggak ada perubahan ke depan? Oke. Kalau memang nggak ada perubahan, ya sangat saya sayangkan. Mhm. Seharusnya pergantian pelatih itu ada perubahan. Yang lebih baik. Ya. Nah, Oke. tadi saya pikir tahun ini kita juara, Sama, saya udah pikir begitu juga, Pak. malah gagal di grup, Malah gagal nggak di pernah grup. nggak masuk Iya, gak masuk. ke final. Gak masuk ke final. Jadi- Saya pikir minimal ke final gitu. Nah jadi soal pemilihan pemain ya udahlah saya serahkan kepada Oke, pelatih. oke. Pemain mungkin ada kesalahan segala macam, oke lah, Mhm, mhm. nggak bisa kita hindarin. Iya, iya, iya. And hasilnya juga kita Oke, gagal. oke. Cuma ini kan menjadi pelajaran lagi. Oke. Harusnya lebih baik Iya, iya. di piala berikutnya, di piala ASEAN ini ke depan kan. ASEAN, AFF ASEAN ini, Ya. yang FIFA ini, FIFA. FIFA. Nah dengan full tim Ya. seharusnya kita juara. Ini yang ASEAN walaupun India sudah menarik. Ya Sudah siapapun mengundurkan lawannya diri. lah. Ya kemungkinan antara Sri Lanka atau Kyrgyzstan yang saya dengar. Ya Salah siapa satu lah, nanti. tapi kan di Ya. situ ada Vietnam, ada Singapura, Malaysia, Singapura Singapura kita, segala ya, macam. di satu grup. Ya, pemenang-pemenang kan ya, di final. nanti baru ketemu ya. Ya, Nanti final. baru ketemu di final. Nah, kalau itu gagal, ya udah lupakan aja. Apa yang lupakan apa? Maksudnya sekarang Ya banyak kan, yang berarti Herman gagal. ya terus apakah dia harus dipecat kalau sudah gagal di ini hanya POV Bapak. Kalau dia gagal di ini FIFA ASEAN. Ya kita harus ganti lah. Kalau sebuah klub mecat pelatih kan biasanya kalau gagal, Artinya 2 kali gagal. 2 kali gagal. Siapa bilang dia nggak ada punya target AFF? Wong itu mimpi besar bangsa Indonesia yang nggak pernah tercapai. Oke, oke. Mm-mm. Mungkin orang kesel nggak masuk Piala Dunia, ya paling nggak juara AFF deh. Nah, itu bisa mengobati kekecewaan kita. Nah, ini double kecewa bos. Iya, betul. Jadi, saya pikir teman-teman gak ada masalah juga kalau kita merasa kecewa bahkan sampai marah. Iya. Karena kita ingin juga Indonesia mendapatkan trofi. Ya, kalau gagal di final itu beda loh. Oh iya, Ya kan, jadi saya juga objektif. ya. Saya mengatakan jangan pecat Hedman sekarang. Oh jangan. Jangan. Itu yang saya mengatakan di IG Itu saya. terlalu emosi. Itu artinya nggak benar kalian, ya kan? Tapi tunggu, kasih dia chance. Tapi untuk FIFA ASEAN ini, kalau sudah full tim, ini masuk akal juga yang Bapak ngomong. Kalau gagal lagi, apa yang kita harapkan di Piala Asia? Ya, Yang lawan yang lebih kuat lagi. Ya. Dan ini kita tuan rumah loh, betul. iya kan? Ya. Oke, satu hal yang saya lihat dia melakukan ini, perubahan di timnas kita, adalah dari cara bermain. Oke. Oke, itu banyak yang mengapresiasi mulai dari FIFA series itu tuh, dari awal tuh, yang lawan Bulgaria dan lawan Saint Kitts and Nevis. Dan saya juga mulai menyukai, wah mainnya berani yang menyerang ya. Tapi satu hal yang saya lihat, skema dia itu gak berubah. Mhm.
dari first match lawan Kamboja, Timor Leste, Vietnam, dan Singapura. Oke lah, banyak yang mengatakan, oh John Herdman ini gak punya plan B. Itu kan di jalannya pertandingan. Tapi dari awal skemanya tuh sama, Pak. Jadi suka saya pertanyaan ini. Dari rumah saya udah mikir nih. Oh, udah mikir, tapi saya gak ada bocorin awalnya. Nggak, karena saya nggak tahu mau ngomong ke siapa. Oh, oke. Bung Binder kayak ngebaca pikiran saya. Saya udah baca. Jadi gini, Oke. saya termasuk yang falling in love sama dia. Oke, jadi Bapak sudah menyukai Cara main dia. cara timnas main sejak Ya. dilatih oleh John Herdman. Apa yang Bapak suka? Coba perhatikan. Oke. Tidak ada bola itu lama di kaki pemain. Cepet ya. Dung 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 dung. Oke. Kan itu permainan modern hari ini. Iya, oke. Ya kan? Oke. Nah, tapi itu perlu tuntutan. Oke. Materi pemainnya harus bagus. Oke. Di tim yang kita anggap timnas A, Oke. no problem. Oke. Dan kelihatan. Di Piala AFF, Hmm. dia nggak punya materi yang sama. Itu fakta. Ya kan? Oke. Sorry itu sih. Kalau dia terapkan hal yang sama Oke. dengan materi yang berbeda, Iya. maka yang kewalahan adalah pemainnya. Iya. Maka kita lihat, kok lawan Vietnam nggak ada? Iya. Kok berantakan? Kayak nggak ada strategi. Oke, jadi Nggak ada plan. sorry saya interupsi. Jadi maksud Bapak dengan materi pemain yang berbeda seharusnya skemanya juga berbeda. Yes, Ya kan dia artinya menyesuaikan dengan Oh. materi yang dia miliki. Jangan dia paksakan cara dia, materinya nggak siap. Iya, jadi itu juga yang saya lihat teman-teman dan Pak, bahwa mainnya itu yang lawan Timor Leste dan Kamboja dipakai juga skema yang sama lawan Vietnam. Vietnam pasti sudah baca juga. Ya. Singapura juga pasti sudah baca, gak dirubah juga itu. Ya itu. Banyak yang mengatakan jangan kepala batu dia. Maksudnya I have nggak no mau idea. berubah. Tapi poin saya, Iya, pola main dia udah cocok dengan materi pemain yang komplit, yang full team. yang full team, ya kan? Tapi begitu materi yang dia miliki di Piala AFF dia nggak bisa bawa pemain yang dari Eropa, seharusnya Saya paham ya. dia dalam TC di Bali itu dia bisa baca materi gua ini. Kan ada waktu. Iya, materi gua nggak sama. Kan dia ngeluh. Materi yang ada sekarang nggak sebagus yang gua miliki yang pertama. Iya. Dia sempat ngeluh gitu. Betul. Ya kenapa lu nggak rubah cara mainnya? Betul. Ini masuk akal. Masuk Iya kan? akal. Betul. Kenapa lu paksa cara lo? Iya. Iya kan? Betul. Bukan. Jadi tidak ada salah pemain. Semua salah pelatih. Saya sepakat ini, benar. Jadi saya memang belum memberikan POV saya. Jadi tadi teman-temannya, jadi jangan marah. Karena mereka sering marah. Kok narasumber gak dikasih bicara. Ini kita kan diskusi, ya kan? Nanti ada debat dikit, nanti. Gua juga sering dimarahin. Sering begitu waktu di Hasan di Corner kan. Nah, jadi ketika ada yang menanyakan kepada saya, pada saat saya ke mall atau kemana, kan saya kan gak bikin nih video lama kan, karena ada urusan yang lebih penting. Jadi terus, saya dari tempat parkir, dari saya parkir mobil, sampai saya pergi ke tempat saya mau duduk mau makan, itu setiap orang yang saya ketemu dari yang tukang parkir yang di dalam mall kan ada yang arahin, tuh di sana kosong, diparkirin, sampai security di depan gate itu, sampai saya masuk, saya ketemu beberapa orang, semua nanya, kenapa gak bikin video? Saya bilang memang saya gak ada waktu, saya ada urusan yang lebih penting. Semua nanya, kenapa timnas ini gagal? Saya bilang satu, strategi, kebaca sama tim lawan. Itu aja. Jadi saya sepakat juga dengan Bapak bahwa strategi itu sudah dibaca. Jadi artinya kita seharusnya ada tim analis yang bisa membaca strategi tim lawan. Ya. Ada dong kita tim analis. Kan ada itu berapa orang yang dia pilih. Kan itu memang ya itu kan basic sebenarnya. Semua ada kan tim analis. Basic. Dulu ya kita bukan ingin membandingkan, tapi itu zamannya ST tim analisnya kan bekerja full time itu. Ya. Siang malam sore itu yang saya dengar. No komen lah nanti. Ya, nggak benar kan, itu fakta. Yeah. Bukan ingin membandingkan. Yeah. Artinya kan kita harus punya tim analis yang sekuat itu untuk membaca. Betul. Kira-kira Ya, seperti apa kasih masukan ke pelatih. Itu sebenarnya yang saya sayangkan. Benar, Kenapa dia stick dengan Plan itu. Plan itu dia nggak bisa gini. Kayak saya misalnya, saya bawa perusahaan. Oke. Kalau plan A saya nggak jalan, masa saya rugi, Pak? Ya hancur dong. Ya, Tutup. Tutup perusahaan. Iya, tutup. Berarti kan harus pakai plan C, Iya. plan B. Iya, iya. Malah saya punya sampai plan D.
Harus siap. Harus siap. Dan itu bisa juga staf Bapak yang kasih tahu. Ya, Persiapkan. Kan makanya ada meeting kan. Iya, iya. Ya, jadi sebenarnya kan dalam basic mengurus orang banyak kan sama. Iya, iya. Kita running company, dia running pemain sepak bola. Oke, oke. Saya nggak komplain. Maksudnya, oh dia jelek, he's the best coach. Oke. Tapi the best coach, kalau nggak dia bisa baca materi yang dia miliki, dia jadi flat. Iya, percuma juga gak bakal jalan kan. Nggak bakal jalan. Tapi kalau tim lemah bisa jalan. Ya, gini saya lihat. Seharusnya kita lawan Timur Leste Iya. nggak seperti itulah. Sampai menit 70 tuh kalau nggak salah Ya. baru kita bisa cetak Saya gol. sampai waktu itu nggak nonton lah kan, lagi di daerah saya. Saya sampai buka ini kok nggak masuk pakai. Saya sampai berpikir, ini kalau imbang udah ini gak lolos grup. Jangankan pikirin Vietnam, ini imbang. Udah ini kayaknya gak lolos grup ini. Udah feeling begitu saya. Tapi dia melakukan serangkaian gantian pemain kan lawannya juga kan Ya. lemah, gol. Jadi kalau ditanya gimana Herman taruhannya di Piala ASEAN? Oke, jadi itu kita nanti tunggu FIFA Asian Championship, ya kan? Itu kayaknya lama itu prosesnya sampai nanti di berapa hari itu kalau nggak salah sampai ketemu di final nanti itu. Saya belum baca itu. Mulai kan dari fase grup dulu itu kan? Ya kan pokoknya saya kemarin ikutin juara grup langsung ketemu final. Iya, juara grup langsung ketemu final kan. Dan nanti kita akan full team. Ya kan, seharusnya dengan full team ya yang kita harapkan bisa lah. Ya paling enggak kita punya sesuatu yang bisa kita selebrasi lah. Ya. Trofi lah setelah kita gagal ke World Cup. Oke, kita sudah bicara soal materi pemain, soal AFF yang kita masih belum bisa juara ternyata ya kan. Dan kita tunggu AFF ini Championship. Kita tanpa sadar sama kayak Belanda ya. Susah kan banget ya. Belanda nggak pernah juara dunia kan? Walaupun udah masuk ke final beberapa Juara kali dua mereka. terus dia? Iya, juara 2 terus dia. Kayak kita. Iya betul. Kita udah 6 kali juara Kita udah 6 AFF. kali loh. Malahan saya bikin cocok logi. Kan ini kan 2026. AFF pertama 96. Iya. Dan kita sudah 6 kali runner up. Harusnya yang ke-7. Kalau kita masuk ke final ke-7 ini, kita juara. Ternyata cocok loginya sama kayak Inggris, Bos. Dulu Inggris dibikin begitu juga cocok logi. Saya lupa tuh tahun berapa. 96 tuh. Waktu mereka Euro. Ini 2026 nih. Setelah 66 juara, ternyata kalah juga lawan Argentina mereka kan. Nah, jadi setelah kita bicara soal itu, ini yang menarik lagi soal para pemain diaspora yang mulai main di Indonesia. Oke. Ya kan, ini kan menjadi bahan perdebatan. Dan kalau menurut saya boleh aja kita kasih pendapat kita, tapi jangan juga kita kasih pendapat yang dengan short term thinking, artinya dengan pemikiran jangka pendek. Oke. Karena kita harus lihat ke belakang juga. Oke. Sebab kalau kita mengatakan main di Liga Indonesia itu salah, dan main di Liga Indonesia itu bisa mempengaruhi performa pemain, ya sebelumnya juga timnas kita dengan full lokal bisa lolos ke Piala Asia. Walaupun generasinya berbeda. Ya. Ya kan? Dan sebelumnya juga, baru-baru ini juga masuk ke final, juga dengan mayoritas pemain lokal. Sebelumnya, 2022 ya, yang Sintayong masuk final kan, sama seperti itu juga. Artinya, jangan juga seperti yang Bapak tadi ngomong, jangan menyalahkan. Ya kan? Tapi coba cari apa nih sebenarnya konteks permasalahannya di mana. Ya kan? Tapi sebelum kita bicara soal konteks permasalahannya, yang Bapak juga tentu sudah tahu, saya ingin menanyakan, Bapak kan yang memulai nih proses gelombang pertama ya. Ada Shin Patinama, ada Jordi Amat, kemudian ada juga Sandy Walsh ya kan. Nah, itu kan Bapak pernah cerita sebelumnya di sini juga bahwa itu tidak mudah untuk menaturalisasi mereka. Nah, saya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Bagaimana caranya memulai proses pembicaraan itu ke mereka? Dan yang kedua, dalam proses pembicaraan itu, apakah ada sesuatu yang ditandatangani untuk meminta mereka agar tidak bermain di Liga Indonesia? Ya kan, ini penting ini. Ini penting kita tahu. Atau mungkin yang ketiga, ada ngomongan obrolan warung kopi lah. Jangan datang ke Liga Indonesia. Nah, coba saya ingin tahu dari Bapak. Karena ini harus kita jelaskan ini kepada viewers kita, sambil minum dulu. Berat nih pertanyaan. Ya, saya juga nih mau minum, udah kering juga. Karena Bapak kan orang yang awal mulai kan. Ya walaupun kemudian banyak yang datang dengan kepengurusan yang beda, tapi saya pikir ya sama juga formatnya, walaupun tidak mudah juga. Ya memang awalnya tidak mudah. Oke. Untuk meyakinkan, karena kita kan hampir tidak ada prestasi. Iya, betul. Jadi nggak ada yang bisa kita jual. Iya. Kecuali emosional yang dimiliki oleh Jordi Amat dan Sandy Walsh. Dianya yang ingin. Sandy Walsh sampai menolak Irlandia. Dia lebih milih Indonesia. Oke, ini jadi benar ya? Kan ada itu. Ya. Di internet udah beredar beberapa waktu yang lalu. Dia menolak Irlandia ya? Ya, jadi
Itu yang kita tangkap. Oke. Oh, waktu itu kan sampai ada isu, ini pasti dibayar mahal. Ada memang isu itu, bahkan katanya ada tanda terima. Ada tanda terima segala macam. Gua bilang waktu itu, nggak sanggup kita bayar mereka. Karena gajinya terlalu gede. Sandiwara waktu itu lagi bagus kan. Jody Ahmad juga lagi bagus. Jadi, nggak sanggup kita bayar dia. Kalau dengan ukuran ada transaksi gitu. Nah, jadi saya patahkan semua itu, spekulasi itu. Lalu, saya waktu tadi saya tunjuk fotonya, waktu ke Belanda ketemu mereka, kita bawa surat. Ada mereka tanda tangan. Nah, itu surat apa itu? Untuk menyatakan mereka siap untuk menerima jadi warga negara Indonesia. Ada beberapa aturan yang dibuat oleh pemerintah, dia tanda tangan. Oh, ini aturan keimigrasian? Ya, yang enggak, maksudnya dia akan setia kepada negara Indonesia segala macam, bla bla. Biasalah, orang mau pindah. Itu yang kita buat. Dan tidak pernah ada omongan, kalian jangan main di Indonesia. Tidak ada omongan. Walaupun omongan warung kopi gitu, obrolan warung kopi gak ada? Karena saya pikir itu wilayah personalnya dia. Untuk apa saya masuk? Emang saya agent? Saya kan datang waktu itu sebagai timnas, ingin mereka main buat timnas. Oke. Dia mau main di klub mana aja, itu terserah dia. Hak dia. Selama dia kriterianya masih oke, kita pilih di timnas. Nah, benar. Selama masih perform lah ya? Iya, kalau nggak usah pilih. Iya. Dia mau main di mana itu? Kan abis itu kan nggak lama, Jody Ahmad pindah ke JDT. Iya, gak lama kemudian. Betul. Dari Belgia dia pindah ke situ. Yang rame kan? Yang rame waktu itu. Iya. Saya bilang, itu hak dia. Kami di federasi nggak bisa menahan. Karena federasi tidak punya kontrak dengan personal. Iya, memang nggak ada. Yang punya kontrak itu klub. Betul. Nah, karena klub itu bermain di wilayah FIFA, Iya. ada aturan FIFA, kalau dipanggil buat timnas, dia harus wajib hukumnya untuk bermain. Kecuali cedera. Ya, artinya kalau dia sehat walafiat, harus datang. Tidak bisa menolak. Iya. Karena kalau menolak, dia akan dikena penalti oleh FIFA. Oh, ada ya? Ada, Oke. untuk timnas. Saya baru tahu itu. Untuk timnas. Iya, untuk timnas. Nah, tapi itu dengan jadwal FIFA. Iya. Nah, maka di luar jadwal FIFA dia nggak bisa. Nah, oh iya, betul. dia bermain. Hari ini kejadian orang komplain, karena dia bermain di Liga Indonesia, maka prestasi dia turun. Bisa jadi ya. Oke. Tapi, saya melihat malah sebaliknya. Kok mereka mau bermain di Liga kita, kalau memang Liga kita jelek? Artinya, Liga kita nggak sejelek yang kita bayangkan. Oke. Saya ngerti. Jadi Bapak balikin. Ya. Ini oke. Coba lihat nonton Liga. Bung kan pembawa acara Saya udah lama di TV. banget, ya. Sekarang orang, kalau kita nonton Persija, Persib, Persebaya, Borneo, Malut aja oke. Malut, Iya. bagus. Iya. Jadi, kenapa kita turunin grade Liga kita? Ya ada klub lemah, ya di Liga Primer juga ada klub lemah. Ada. Iya. Ada klub bagus. Nah, dengan mereka main di Liga kita, seharusnya kita berterima kasih. Karena apa? Grade kita naik. Oke. Grade liganya naik. Oh, dia nggak bagus lagi main. Sebagai pelatih timnas, gua nggak ambil dia. Ada beberapa pemain yang nggak dipanggil kan? Ya, saya nggak perlu dia karena dia dianggap tidak memenuhi kriteria yang saya mau. Iya. Jadi jangan salahin liganya. Si pemain itu nggak berubah. Kenapa? Kalau menurun, ya karena faktor umur. Oh iya. Kalau faktor usia betul. Ya, ini benar. Plus persaingan di Eropa juga ketat. Iya. Tidak mudah. Iya. Nah, dia pikir daripada gua main di Liga Asia lain, mendingan gua main di kampung gua. Harganya juga bagus. Oke. Ini saya nggak pernah kepikiran juga loh. Ini soal Bapak baru ngomong, mendingan main di kampung gua aja. Gua bisa ngerasain satu yang orang nggak. Kalau perhatikan, Tom Haye dulu main ngos-ngosan. Di Piala AFF, gua nggak lihat dia ngos-ngosan. Nggak ada kan? Memang full. Karena dia udah terlatih bermain dengan cuaca Full. Indonesia, Betul. Asia Tenggara. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Nah, cuma ya kalau semua pemain seperti Tom Haye, oke kan, bagus kan. Oh iya betul. Tapi kan kemarin dia agak complang. Iya betul. Ini benar juga. Iya betul. Karena satu lagi yang Bapak bilang, temennya di tengah juga gak ada yang bisa bantu dia untuk oper-oper bola. Betul. Karena tadi seharusnya pelatihnya ngelihat Iya. cara gimana ya, sumpalnya gimana gitu. Iya. Nah tadi salah satu kalau saya ngelihat
Kenapa Jordi Amat nggak ditarik ke tengah? Itu bisa menjadi salah satu solusi. Iya. Ya. Karena dia kan bagus di posisi itu. Di Persija saya lihat jalan. Ya oke, terus dengan pemain-pemain kita sekarang mulai main di sini, ini kan bertambah nih. Dari musim lalu ada beberapa, sekarang bertambah lagi. Bahkan rumornya akan bertambah lagi pertengahan musim. Tadi karena faktor persaingan di Eropa udah berat, ya kan? Iya. Daripada dia nggak main, satu. Kedua, mungkin ya harga yang ditawarin oleh liga kita bagus, Iya. Lebih baik. lebih baik. Dia sebagai pemain durasinya kan pendek. Iya, betul. Banyak sekarang bekas pemain miskin. Oh iya, itu benar. Nah kalau dia sekarang ada harga bagus, Iya. kenapa tidak? Ambil lah. Ambil. Iya. Yang kedua, dia kan dianggap bukan pemain asing. Iya, udah Indonesia. Udah Indonesia. Secara materi mereka bagus. Selevel asing. Bagus, betul. Maka Persib Bandung Iya. dengan dia ambil pemain itu, Persija ditambah pemain asing, Jadi itu. 4 sehat 5 sempurna, Bos. Iya, benar. Betul, 4 sehat 5 sempurna. Benar, ini benar. Iya, betul. Iya. Iya, dan bahkan Jordi Amat menurut saya, ya walaupun waktu main di belakang di Persija dia kewalahan, tapi waktu main di tengah oke loh dia. Ya. Bagus loh dia. Iya kan? Harganya nggak murah. Oh iya, banyak yang mengatakan gak murah loh, Pak. Nggak murah. Gajinya juga tinggi Iya. loh. Nah, Iya. maka saya bilang sekarang Persib, Persija, Hmm. ayo dong. Selain juara di Indonesia, juara juga di kawasan gitu. Asia. ASEAN lah. Gitu. Ya ASEAN kan ada itu Shopee Cup itu Ya, kan di ASEAN ya. itu. Iya. Paling nggak sana berbicara lah Iya, betul. Gitu. Dan itu juga bisa menaikkan ranking liganya. ranking kita di AFC. Iya. Banyak yang masih salah paham, banyak yang kira secara kualitas, padahal itu ranking secara performa. Betul. Di AFC, di kompetisi Betul. AFC kan. Ya. Jadi kan kita salahin, oh nggak ada orang di AFC duduk jadi pengurus. Nggak ada urusan, Bos. Iya, gak ada Mau urusan juga sebenarnya. kita ketua AFC, kalau klub kita tim kita nggak pernah menang juga rankingnya nggak bisa. Rankingnya nggak bisa naik juga. Emang bisa simsalabim? Iya betul, gak bisa juga. Itu kan karena kebanyakan mereka perform di kompetisi antar klub Asia. Kembali lagi kepada keseriusan klub. Yap. Karena saya sebelumnya mendengar bahwa tidak semua klub dari Indonesia itu serius di kompetisi antar klub Asia karena di Liga Indonesia ini tinggi animonya untuk menjadi juara gitu. Jadi memang lebih difokuskan di Liga Indonesia, tapi dalam beberapa tahun terakhir pasca Covid itu lebih serius. Ya. Dengan PSM yang lolos jauh, dengan Persib yang bisa lolos dari fase grup, Dewa United juga bisa lolos dari fase grup. Ada benarnya. Iya. Karena gini, sebuah klub running itu Hmm. kan sangat tergantung dengan financial. Oh iya, harus kuat. Ya Harus itu kuat. berat juga untuk dapat pemain sekaliber itu untuk Ya. main di Nah, Asia. dengan dulu hampir semua sponsor hanya mikir Liga Indonesia. Iya. Nah, karena ngapain gua sponsorin klub Indonesia, tapi dia nggak pernah main di liga di championnya Asia. Oke. Nah, hari ini itu dulu era saya mau jual timnas nggak laku-laku, Bos. Masa, Pak? Sama sekali enggak? Maksudnya sulit ya? Sulit. Bahkan dapat lawan pun sulit ya? Sulit. Yang berkualitas. Ya, tapi setelah era STY kita Ya. menang. Iya. Jujur saya jawab. Era sekarang lah timnas mendapat income terbesar selama ada tim nasional. Begitu ya, Pak ya? Kenapa? Mereka akan datang kalau prestasi ada. Oke, jadi maksud Bapak, pemain-pemain diaspora ini juga gabung karena memang ada grafik yang meningkat dari Betul. timnas kita. Timnasnya naik, dapat sponsor. Si pemain yang kita bawa dari Eropa pun dapat sponsor secara pribadi, Endorsement. endorsement. Itu buat dia something. Betul. Pertanyaan tadi, liga kita sponsor Iya. dengan sekarang pemain yang ada Oke. materinya Benar, ada bagus, betul. berprestasi di level ASEAN Asia. atau Asia, Iya. maka sponsor yang multinasional masuk. Masuk. Benar. Harganya naik, Benar. Income bagus. income bagus. Pemain yang berkualitas bisa terus didatangkan. Iya. Pemain asing atau Iya. pemain diaspora lagi. Yang untung siapa? Kita. Kita. Penonton Indonesia yang Betul, untung. betul. Benar, Karena benar. tersajikan materi yang bagus, Iya. game yang bagus. Betul. Apalagi sekarang kita tahu setelah renovasi beberapa stadion, infrastruktur pun udah mulai oke. Udah itu. Kan nanti semua bergerak gitu. VAR juga udah ada. Udah VAR berapa segala musim. macam. Walaupun masih ada kontroversi. Ya, kenapa saya bisa bicara gini? Saya start dari nol, dari nggak laku timnas. Jadi hari ini orang bilang, oh karena Pak Erik. Ya Pak Erik itu beruntung. Iya, memang. Tapi income timnas udah hampir sama dengan income liga.
Sekarang ini ya? Ya, malah mungkin lebih banyak lebih tinggi, income lebih tinggi. timnas. Iya, hari ini. betul. Itu impossible era dulu. Iya. Tunjuk aja ketua PSSI siapa. Memang gua taruhan. berat, betul. Gua pernah jadi jual timnas di era Pak Nurdin Halid. Pernah juga ya? Iya. Gua kan dulu direktur komersial. Oke. Terus gimana itu caranya untuk ini Kan menarik bisa sponsor? jual, bos. Akhirnya jual per ebot. Itu aja. Susah itu. Susah ya. Kecuali injak kaki. Hmm. Jadi baru sekarang jualan gampang. Nggak mungkin sponsor datang. Nggak ada prestasi. Lewat prestasi, penonton datang. Oh iya, jelas. Nah, penonton timnas hari ini itu yang nggak beli lagi tiket 10-20 ribu. Oh iya, udah mahal. Udah naik. Dan naik grade-nya. Naik grade. Maka sponsor masuk. Datang, merapat semua. Merapat. Ya, merapat. Jadi everything win-win. Ya, bahkan sponsor-sponsor kompetitor pun saling rebutan nih Nah. untuk dapat. Itu di timnas yang saya udah lihat, Ya, oke. udah terbukti. Ya, sekarang liga? Liga, Ah. kalau misalnya Persib Bandung, Persija bisa kalahin tim Thailand, Wah, lawan Ogawa, mantap itu, ya. Jepang menang, kita udah masuk Iya. 4 besar Asia. Betul. Wah, mantap itu. Sponsor masuk, bos. Masuk. Keuntungannya bagi kita juga. Yes. Iya. Kita secara poin naik, Iya, betul. ya. Mhm. Klub itu juga diuntungkan. Karena apa? Tetap prinsip ekonomi, investasi harus kembali. Oh iya dong, investasi ROI-nya kan harus ada, Yes. return of Dari mana investment. masuk ROI-nya? Sponsor lah, Sponsor. penjualan tiket Yes. Ya itu. dan endorsement juga Ya ke itu. klub. Nah, Iya. dengan materi pemain yang ada, mungkin. Kan nggak mungkin selama ini. Iya. Jadi artinya ya dengan begitu banyak pemain berkualitas sekarang datang dengan jumlah pemain asing juga yang ditambah, kan permainan sebetulnya lebih menarik. Walaupun ada pro kontra, satu permainan lebih menarik, kedua katanya chance untuk pemain lokal semakin sulit. Tapi ada pemain lokal yang berkembang. Donitri, Kakang. Gini kan. Hmm. Kalau kita lihat kemerdekaan Indonesia tahun 45, Oke. kan perjuangannya itu semangat 45 Iya. dengan babu runcing. Betul. Artinya, Hmm. bangsa Indonesia bukan bangsa cengeng. Jadi jangan ngeluh, bos. Iya. Fight. Iya, sepakat saya. Iya, betul. Ternyata, kalau tadi ada orang pro kontra soal banyak pemain asing, toh kita juga menghasilkan pemain bagus. Banyak kita pemain Ferdinand. bagus. Iya. Ah, betul. Siapa di belakang? Rizky Ridho. Rizky Ridho. Iya. Sekarang ada wingback. Hmm. Siapa tadi bilang? Donitri. Donitri. Cakep dia, bagus. Ya. Cakep. Cakep. Pemainnya udah kelas. Betul. Ya, menghasilkan 12. Ya sabar, bos. Satu-satu. Karena perlu teamwork juga. Karena apa? Kita nggak sadar selama ini, basic kita salah. Ini poin yang saya mau ngomong, tapi Bapak udah curi start. Basic kita salah. Basic artinya pembinaan. Pembinaan di dasar kita salah. Itu maksud saya, itu konteks permasalahannya, jangan salahkan ke liga. Itu maksud saya. Kalau kita bicara soal pembinaan, itu yang menjadi sumber persoalan karena kita tidak punya pemain berbakat yang banyak, yang pelatih bisa pilih. Jadi pemainnya itu-itu aja, Bang. Bakatnya banyak, materi banyak. Tapi tidak diolah secara baik. Jadi saya pernah ngomong di mana, apa sama Bung Binder atau di mana. Kita itu ibarat pohon, tumbuh sendiri. Oh. Karena saking bagusnya tanahnya. Iya, itu pernah loh. Ada yang cerita ke saya. Ada teman saya dari luar, dia lihat di pinggir tol. Ini dia lihat ada apa tuh? Ada tanah. Terus tiba-tiba ada tumbuhan. Dia bilang ini subur banget ya, dia bilangnya. Gak diurus, tapi ada tumbuhan yang ini Indonesia tanahnya subur ini. Kenapa tumbuhan di Thailand lebih bernilai? Padahal tanahnya sama. Pembinaan. Karena teknologi pembinaan. Pembinaan. masuk. Iya. Kalau kita bisa, contoh gini, Ratna Orang Mangun, Oke. orang apa? Iya. Ambon kan? Ambon ya. Emang di Ambon nggak ada Ratna Orang Mangun? Bisa juga, ada juga. Seperti Kalau, banyak. Kalau kita bisa latih Betul, pemain betul. di Ambon itu seperti di Belanda, Iya. kita nggak perlu pemain di Eropa. Van Bronckhorst Ambon juga ya? Ambon juga. Jadi kalau dibilang, oh bule doang yang bisa main, Ya enggak juga. Enggak juga. Ya, kan banyak yang ngomong udah lah Indonesia jangan main bola lah. Iya. Main badminton aja atau main catur. enggak. Padahal ada kita bakat, tapi gimana caranya bisa Jadi dibina? kita punya sumber yang bagus, tapi tidak dikelola dengan baik. Dengan baik. Itu yang menjadi, itu konteks permasalahannya Jadi sebenarnya. ibaratnya, kenapa jambu Bangkok lebih berharga? Padahal di kita juga ada jambu. Ada juga. Loh, itu durian enggak? Kalau durian Iya, durian. Kenapa?
Apa tuh namanya itu durian yang Bangkok itu? Montong Lupa. apa? Iya, montong atau Pokoknya apa itu. berbau Bangkok semua mahal. Tapi Medan juga enak. Iya. Duriannya. Karena kita lebih organik, Iya, kita Original. Betul original. original. Jadi tumbuh sendiri. Iya, tumbuh sendiri, betul. Kalau mereka sudah ada dunianya udah ya industri. Iya, udah industri. Eropa itu mengindustrikan pemain. Mengindustrikan. Betul, karena ada yang pernah bicara sama saya sebetulnya Premier League Ya. Inggris itu gak seberapa menarik seperti La Liga. Ya. Tapi cara kemasan Premier League itu lebih baik daripada La Liga. Ya. Sekarang La Liga mulai itu. Ya. Sistemnya beda, mulai menyamakan ke Asia. Itu Inggris lebih awal mulai. Betul. Iya kan? Oke, sekarang kita udah bicara nih soal tadi proses pemain naturalisasi, tapi ada juga banyak pertanyaan, kok Persib bisa begitu banyak pemain diaspora? Sampai berapa? 5 kalau nggak salah sekarang. Ada sebuah tulisan follow the money. Follow the money, ikuti uang. Iya. Oke. Persib punya uang. Sangguplah dia Sanggup. mengontrak. Orang kan mengira gini, berapa pengeluaran Persib kira-kira? Kalau dilihat di free market itu 150 miliar. Iya, yang saya estimasi sekitar 160. Ini estimasi saya dengan Asia ya, dengan yang mereka mau ikut Asia. Berapa kira-kira tim menengah? Tim tengah itu 70-80 yang saya dengar. 70-80. 70-80. 70 miliar sampai Persita 80 Tangerang miliar. misalnya. 70-80. Sekitar segitu. Itu yang saya dengar ya. Oke. Gak tahu benar atau enggak. Saya nggak tahu persis. Iya, sama. Tapi ini gambaran saya. Oke. Ownernya Persib Bandung cuma ngeluarin uang dari pocket dia. 20 M. Dan itu termasuk kecil untuk Liga Indonesia. Jangan dulu. Oke. Persita Tangerang pengeluaran kan 70 M. Iya. 70 M dari pocketnya dia. Dan itu estimasi kita lah ya. Ya. Estimasi kita ya. Artinya pengeluaran 160 M yang dikeluarkan Persib hanya keluar duit dari pribadi dia 20 M. 20 miliar. Sisanya penghasilan. Penghasilan. Bagus dong. Ya. Kalau kena materinya bagus, menang terus, sponsor datang. Iya. Coba sekarang. Saya dulu bangga benar Piala Presiden 2015 rekor 40% share Oh, TV. TV. Gede banget. Karena Persib Bandung main. Jadi sebegitu menjual Persib. Yes. Kemarin pecah. Kemarin rekor tuh. 45. 45. Iya, betul. Persib ketemu Persebaya. Wah, Pantas. dua raksasa itu. Dua raksasa. Iya, betul. Artinya prestasi itu kan follow the money. Iya, betul. Maka dia bisa beli pemain tadi. Ya artinya kalau Bapak bicara soal pecah share di TV, ya Liga Indonesia loh ini. Iya. Laku kan? 45%. Itu Piala tinggi Presiden. banget. Iya. Piala Dunia saya nggak tahu berapa, tapi kayaknya Lebih rendah. lebih rendah jauh. Bahkan rendah. pernah dulu ada riset dari salah satu surveyor 40% 2015 rekor baru pecah kemarin. baru pecah kemarin. Ya artinya itu pramusim loh. Dari semua pertandingan sepak bola Gila kan? yang ada di Indonesia. Dan masih kita mau ngomong Liga Jadi, Indonesia jelek. Gua nggak perlu bangga, Iya. tapi karya gua pertama itu iya, langsung benar, rekor. benar. Jadi Pak Hasan yang pertama yang Piala Presiden Iya. mengurusnya, ya kan, yang langsung ke floor kan? Ya. Yang sampai wasit juga ketemu. Ada ketemu. Banyak cerita itu. Rame itu bisa 2 jam itu kita cerita. Janganlah, itu offline aja. Iya. Tapi itu kan Bapak bilang sampai ketemu beberapa wasit, Iya. sampai ngobrol, diskusi. Sampai gua dibenci sama orang, segala macam. Iya, tuh. benar, itu kacau. Khususnya tim yang kalah. Loh, kenapa benci? Loh, kalau menang kan di atas lapangan. Jadi pengalaman saya di sepak bola, oke. khususnya di Piala Presiden. Iya. Setiap tim kalah, Nah, ngeluh. selalu blame orang. Oh, begitu. Yang sasaran pasti panitia. Gue udah nggak usah gue cerita lah. Susah juga benar-benar. Jadi yang tadi Bapak ngomong Persib itu sampai menjual begitu, pengalaman Bapak di 2015 pas Persib masuk ke final naik dong itu lawan Sriwijaya. Lawan Sriwijaya. Itu juga lagi bagus kan? 40% di Jawa Barat 60%. Waduh. Gede banget. Mainnya di GBK itu. Di GBK. GBK full itu. Itu taruhan, Bos. Oh iya, susah kan itu main Kalau di sana. tahun ini nggak ada penonton, gue waktu itu taruhan, Bos. Iya, Bapak bisa bikin ada penonton loh. Jakarta di Jakarta. Jakarta. Iya, Jakarta 1. Betul. Taruhan, Bos. Gue terima kasih Pak Tito. Pak Tito itu ada Kapolri. Kapolda. Oh, Kapolda. Oke. Saya bilang Pak Tito, Pak, kalau berhasil ini Bapak bakal naik jadi Kapolri. Jadi dia kok. Itu hari ya benar terselenggara loh di sini. Jadi kadang-kadang ya harus punya nyali juga. Iya. Tapi sayang yang musim lalu Pak, Persija Jakarta lawan Persib gak jadi di Jakarta.
Saya nggak tahu. Ya, saya juga nggak tahu apa itu. Apa Walaupun maksudnya? katanya keamanan. Ya, artinya kan Tapi musim depan akan di sini. ya akan di artinya GBK. gini, Bung Binder. Iya. Saya sayangkan liga kita Hmm. kata orang sudah industri. Hmm. Kalau masih begini berarti belum industri. Iya. Karena gini, industri itu baru kita katakan industri kalau investasi udah masuk. Oke. Investasi akan masuk kalau kepastian hukum udah pasti. Betul. Nah, kita kepastiannya belum ada. Iya. Kapan aja bisa berubah. Kan orang bisa. Iya. Kalau itu bisa Fix. kita selesaikan Iya. dan Enak ya. Bahkan yang saya terima kabar terakhir itu musim depan Persija Persib. Gak tahu ya kalau nanti berubah rencana di GBK pakai penonton. Bagus sekali. kalau itu tes berhasil, Wah udah. maka masa depan liga kita Iya. jauh lebih bagus. Iya, maka itu kita juga himbau ke teman-teman, ya kan, yang nonton kita jaga ini ini untuk kebaikan kita semua, Oh, kita iya. happy aja lah, ya kan. Karena ada kawan saya, Pak, ini saya ceritain lagi mungkin banyak yang sebelumnya gak dengar. Saya itu lagi parkir mobil di kantor teman saya, dia udah di luar, Oke. ya kan, dia teriak, "Bang, timnas masuk Piala Dunia harga mati." Gua kunci dulu mobil, ya kan jauh, ngapain gue ikut teriakan? Gue deketin, "Bang, yang harga mati itu dapur kita ngebul, Bang." Ya benar kan? Itu harga mati, Bang. Ini kan kita kerja nih, kita mau rapat nih. Itu dulu. Timnas kita support habis-habisan, nggak masuk, tenang aja. Ya kan kita harapkan nanti next bisa masuk. Kebuka. Oh ya benar juga ya, Bang, kita harus makan. Iya. Perut dulu kita isi. Jadi sekalian nih kena mancing. Oke. Nah ini Saya melihat- anggap aja ini Hasani Corner. Inilah apa pre-season. Jadi saya melihat gini, Iya. penggemar sepak bola kita Iya. kesannya posesif. Kesannya posesif ya. Mereka aja Jadi nggak bisa memiliki. terima Oh. kesalahan, tidak bisa terima kekalahan. Nah terus hujat, Hujan, bully itu kan sebenarnya enjoy aja lah. Kalah Oke. menang kan part of the game, part of the process juga. part of process. Kalau misalnya kalah memang Jelek, jelek, ya itu kita boleh lah kritik kritik. kan. Tapi kalau kan nggak mungkin dalam sebuah game nggak ada yang kalah. Oh iya, betul. Nah kan, saya waktu misalnya kalah timnas yang sifatnya kalah karena dia kalah setelah fight, Iya. itu saya terima. Satu lagi Bung yang tadi kita nggak ngomong. Apa tuh? Saya tidak melihat mental pemain waktu ketinggalan. Itu di era SDY, ada itu, Fight back-nya. fight back. Maksudnya untuk recover. Yes, Iya, kenapa gak ada, Pak? I have no idea. Itu lawan Vietnam kita tertinggal, kita gak bisa bounce back. Lawan Singapura kita sudah unggul Udah 1-0, mentok. mentok langsung, gak bisa ngapa-ngapain kita. Jadi kan itu kan perlu, Itu mental block Mental. dong. Artinya mental block Ya, juga ya. ya. khususnya lawan Vietnam itu kita drop. Itu ada pengaruh juga dong dari pelatih ya untuk push secara psikologis, enggak, Pak? Iya dong. Secara psikologis kan perlu. Karena mungkin si Herman orang Eropa. Beda. Cara dia berpikir, semua pemain ini masa buat negara dia nggak ada fight. Oh, kalau STY di Karena hajar. SDY belajar dulu, ini orang Indonesia ini kok nggak ada fight buat merah putih, Pernah ya. ya kan? Pernah dia juga Maka dia- ngomong iya dia fight. Dia fight karena dia Korea. Yang dia bilang apa harus berjuang apa tuh? Untuk Kalau negara. bilang iya untuk timnas ada kan apa Iya. tuh? Aduh, Karena saya di- lupa dia pernah ngomong semacam Karena itu. Korea kan mengajarin harus lebih hebat dari Jepang. Iya. Oh, begitu ya? Iya, dia motivasi. Jadi itu yang dipakai Iya. motivasinya Korea. Kalau Herman kan orang Inggris udah merasa paling super power di dunia kan. Inggris kan bangsa berkuasa kan. Ya jajahin dia juga dia nggak mereka. terpikir. Iya betul. Nah, mungkin karena SJ juga orang Asia dia paham. Oh, dia tahu karakternya seperti apa. Dia lihat juga, ini kok mainnya begini-begini aja nggak ada fight. Dihajar ya Dihajar. kan? Itu salah satu saya lihat kayak missing. Oke, ini tadi jadi yang soal pemain diaspora ke Persib menurut Bapak follow the money artinya memang Persib punya kemampuan untuk mengontrak mereka. Ya. Sehingga So far kan nggak ada utang kan? nggak ada. Ada yang kemarin FIFA itu transfer ban karena memang kewajiban yang belum dipenuhi. Pelatih Itu- sebelumnya tapi udah mereka beresin langsung. It is part of the business. Itu biasa, Ya. bisa terjadi ke klub manapun. Ya. Tapi menarik, yang tadi Bapak sudah mancing saya juga soal STY. Ya, Kalau Bapak ngomong STY, saya harus tanya. oke. Ya kan STY comeback, tapi bukan untuk melatih timnas, Ke Persija. ke Persija. Ini fair ya, tolong dijawab secara objektif. Pernah kebayang nggak Nggak. Shin Taeyong akan kembali ke Indonesia, tapi melatih salah satu klub di Indonesia? Saya jawab dulu, saya nggak pernah kebayang. Saya dulu nggak pernah kebayang SDY dipecat.
Pak, kalau itu kita sudah sharing berapa kali? Iya. Iya kan, fair. Saya sudah mengatakan berapa kali di Sina Online. Walaupun orang pada bilang, wah, lu gak pro ST. Dari mana gak pro? Bukan soal pro gak pro. Pelatih yang bisa memberikan kita perubahan harus kita apresiasi. Ya. Itu poinnya di situ. Harus kita Jadi apresiasi. appreciate itu kepada hasil karya orang itu Harus dong. yang harus kita nomor satukan. Iya benar. Nah, bukan like and dislike. Bukan, iya kan? Tapi juga jangan karena kita mengapresiasi Shin Taeyong kemudian kita menghakimi John Hardman, jangan juga. enggak. Iya kan? Shin Taeyong itu tetap kita apresiasi. Saya respect banget ke dia, cara dia build up timnas kita dari zero, itu hari kepotong pandemi juga, ya kan, terus bisa bawa ke final. Cara bermain berubah, itu kita semua appreciate. Kita semua tahu bahwa dia melakukan begitu banyak perubahan. Tadi Bapak mengatakan gak pernah kebayang kepecat. Itu yang tadi, ya kan, saya akan rapikan brewok saya. Sumpah demi Tuhan. Oke, saya biasanya nggak mau ngomong begini-begini. Tukang ini saya ngomong, kenapa dipecat ST? Gak tahu. Dipecat sih itu ST. Orang yang bukan pakar lah, istilahnya lah, yang cuma menonton bola. Kenapa? Kita lagi jalan, lagi berjuang, ya udah, oke, saya bilang, ya mau bikin apa? Ya kan? Tapi penyesalan itu akan terus kita ingat. Ada syukur juga saya nggak terkenal Bung Binder. Kenapa? Jadi orang nggak nanya saya di jalan. Saya sering dinanya. Saya sering dinanya. Jadi gini, Bu. Tapi saya bilang alasan sebenarnya saya nggak tahu, tapi itu yang menurut saya juga sangat disayangkan. Ya. Iya kan? Itu aja. Jadi saya juga nggak mau kayak kita mengapresiasi Shin Taeyong tapi kita hajar nih pelatih lain. Oh jangan. Iya. Jadi, kita juga berharap John Hardman akan sukses. oh ya, pastilah. Dan saya yakin Shin Taeyong juga berharap John Hardman akan sukses karena dia cinta Indonesia. Saya melihat kemarin kekalahan yang dilakukan Iya. oleh Herman, Iya. itu membuat motivasi buat dia. Ya kan? Semoga lebih baik lagi. Lebih baik. Dan kita harapkan dia lebih baik. Shin Taeyong juga pernah gagal. Dan Shin Taeyong pernah mengatakan dia mengharapkan Indonesia juara. Ya. AFF. Jadi kan pertanyaannya, jadi kenapa kaget nggak Shin Taeyong ke Persija? Ya, kita sama-sama kaget dia dipecat. Oke, itu sudah over. Sekarang soal Shin Taeyong ke Indonesia. Jadi saya melihat Shin Taeyong ini seperti falling in love sama Indonesia. Ya, dia berkali-kali mengatakan itu. Jadi karena dia nggak mungkin punya timnas, dia dipilih lagi buat timnas. Kayaknya dia menyayangkan ya, dia udah gak Ya, bisa dia melatih nggak- timnas. Dia kayaknya cinta banget ya, Pak. Ya, karena kan saya nggak pungkiri itu, karena kan hampir 80-70% pemain timnas yang ada sekarang kan hasil karya dia. Iya. Yang lokal ya. Lokal, termasuk awal-awal grade yang naturalisasi Iya, kan iya. cara dia Strike. milih. Ingat gak dulu Strike? Strike, si Ivar Jenner, Iya. siapa lagi, Hapner. Ya, sorry Pak, itu Shin Taeyong yang benar-benar minta. Ya, Ini pemain dinaturalisasi, dia suka dengan cara bermain pemain ini. Helger, Kevin D kan dia minta. Termasuk di awal Tuh, Shane, Sandy Walsh dan Jordi Shane. Amat pakai approval dia. Ya, Oke. Tom Haye sama Orang Mangun Ah. di hold sama dia. Oh, di hold dulu. Ya, nggak langsung di approve sama dia. Oh, tapi setelah itu oke. Bukan dia yang pilih. Oh, Ya, setelah itu dia baru terpilih. ya baru setelah itu Ya. kan. Ya, Mm-mm. di era saya ngurus itu di hold. Di hold dulu. Nama itu udah masuk. Saya ingat kok. waktu itu Oke, di oke. hold. Nah, berarti begitu ketatnya cara dia Jadi tidak langsung yes. No. enggak. Jadi dia hold, habis itu baru dia oke. Maka saya waktu terjadi orang bilang, oh ribut di kamar itu, saya paham. Cuma saya nggak mau ngomong. Ribut di mana? Ruang ganti. Ruang ganti kan Oke, orang oke, bilang oke. begini begitu. Saya paham itu. Oke. Setelah ada kejadian itu kan, saya paham. Tapi kan ini menjawab pertanyaan tadi. Dia balik ke sini, melatih Persija. Dia falling in love. Dia kepingin tinggal di Indonesia. Ya karena dia udah cinta Indonesia. Iya. Nah, kebetulan dia lihat, wah Persija menawarkan. Persija bukan tim kelas bawah. Iyalah, Persija also is a big team. Iya. The big team. Big Nah. team fan base-nya juga besar. Nah. Iya. Lalu Persija mengatakan, gua ingin juara. Gua butuh pelatih yang bagus. Kan Dan kira-kira itu. dan mau proses juga mereka. Ya, kan kira-kira gitu. Iya. Sama kayak dulu kita tawarin ke SD kan. Iya. Lu bisa nggak bawa Indonesia juara? Pasti dia jawab bisa kan? Itu tadi bisa dia jawab. Bapak pernah cerita bisa? Iya, bisa kan? Iya. Ya urusan hasilnya belum pernah juara, tapi dia menuju ke situ. Itu yang saya apresiasi. Artinya ada proses yang dia jalankan Jauh. secara benar Iya. dan ada progres. Yes. Oke. Ya kan? Saya mengharap Persija di tangan STY itu sama kayak kita dulu mengharap dia bawa timnas.
Apalagi dia udah mengerti dengan karakter Indonesia. Dan dia memilih banyak pemain-pemain timnas. Ya, karena dia udah mengenal karakter. Kalau dulu dia masuk ke timnas, dia belajar dulu. Kalau sekarang dia udah pakem, ya kan? Jadi itu satu. Kedua, sebagai pelatih, Oke. ada tawaran, kenapa nolak? Ya itulah Pak yang saya katakan soal pemain diaspora itu kan hak ekonomi mereka. Ada tawaran lebih baik ke sini, sama juga dengan Sintayong menurut saya. Artinya Sintayong nggak akan terima kalau liganya terlalu rendah. Oh iya, ini logis juga ya. Benar, apalagi dia orangnya kan ini terlalu cerewet juga dia. Berarti kan selektif. Berarti kan kita udah naik grade. Liga kita. Oh iya, maka itu dia terima. Iya. Kalau nggak buat apa dia kesini meskipun kalau tawarannya juga bagus. Kadang-kadang kita merasa miskin lalu. Negara kita udah nggak miskin lagi, bos. Udah ranking 16 di dunia. Sekarang negara kita ya. Kemarin saya ke salah satu. Kita kan masuk 20. Iya, kemarin saya ke salah satu hotel. Saya nggak mau sebut lah nama hotelnya apa. Saya masuk karena kita kelaparan. Ya kan, saya dengan istri saya lah. Dia baru bisa keluar. Saya ajak dia. Saya kira korban kelaparan, enggak. Lapar. Loh, karena udah lama, karena nyari parkirnya susah. Jakarta macet, ya kan? Kalau saya melihat kemacetan itu bagian dari efek ekonomi. Ekonomi kalau lagi jalan ya macet. Iya. Kan gitu kan? Macet, kita cari hotelnya susah, kita masuk. Habis itu saya bilang nih ke istri saya, nih hotel mahal nih. Saya bilang, ya kan, yakin nggak lu mau makan di sini? Ya udahlah sesekali. Udah lama banget lah kita gak makan, mungkin adalah 4-5 tahun. Masuklah. Ternyata salah jalan ke restoran yang makanannya yang kita gak familiar. Kita kan nyari nasi, orang Indonesia. Dia walaupun datang dari India, tapi ya dia nasi udah cocok. Apa ini? Wah kacau. Kita tanya, ada restoran lain nggak kalian? Ada. Di lantai berapa lah kita ke sana. Wah ini enak nih. Paling nggak ada masakan Italia. Kita pesen lah. Kita pesen gini. Udahlah kita makan gini. Terus kita mau ke acara kawan. Di hotel itu. Kita makan dulu. Kadang-kadang di pernikahan kan makanan belum cocok, belum tentu cocok. Ya udah. Kita makan. Udah selesai. Waktu kita mau pilih makan kan kita lihat harga menunya. Memang, wah bahaya bos, mahal. Tapi yang kita pesen itu yang nggak ada di menu. Kita panggil orangnya, bisa gak lu bikinin begini. Oh bisa, ya udah. Terus ternyata dia waktu ditanya minum apa, air mineral. Wah mati nih kita. Dia pasti hajar di harga. Memang begitu kan, biasa. Kita pesen apa ini semua. Gue bilang kita makan dulu. Ternyata enak makanannya bos. Ya makan. Udah kita makan tuh acaranya mau dimulai jam 8 kalau nggak salah. Jadi kita makan tuh 7:30. Selesai keluar. Bill datang, saya memang lihat agak susah, ya udahlah bayarlah ini semua. Habis kita udah kacar teman, dia tanya berapa? Ya saya kasih tau lah sekian. Wah mahal juga ini. Ya itu, saya bilang. Ya kan, mahal, tapi terus tahu dia bilang apa? Kok penuh ya restorannya? Mahal, penuh, dan kita, orang-orang kita yang di sana Pak. Artinya apa? Daya beli itu besar. Ada juga yang di sana. 2 orang di sebelah kita, 2 orang di sebelah kita, dan makannya lebih banyak daripada kita. Artinya bill-nya lebih banyak daripada kita. Ini tadi Bapak bilang nomor 16 kita. Nomor 16. Ya kan, artinya ini secara tidak langsung juga correlate dengan Sintayong yang mau melatih tim di Liga Indonesia kita. Artinya gak seburuk atau sejelek seperti yang kita bayangkan. Artinya kalau saya bukan kita, maksudnya yang orang lain bayangkan. Kalau saya kan background saya bisnis. Iya. Kalau ini bisa kita pertahankan, maka sponsor yang selama ini nunggu kepingin masuk ke pasar Indonesia, itu akan masuk. Dari luar juga? Ya. Dulu kan saya sempat datang perusahaan besar dari Jepang. Oke. Dentsu. Oh. Oke. Sponsor? Mereka bawa beberapa sponsor. Oh, oke. Cuma satu di Indonesia ini kan dulu, dia nggak trust. Oke. Jadi maka waktu itu dia ngajak kami partner untuk masuk ke sepak bola, tapi dia mau kita yang pasang badan. Pasang badan untuk apa, Pak? Karena tadi dia nggak trust. Oh. Banyak kejadian di kita itu, kita nggak pernah mengapresiasi kepada sponsor yang telah tanam uang di tempat kita. Iya. Itu bisa terjadi, betul. Waktu dia lihat Piala Presiden kami bagus, handling. Oh iya, yang 2015 itu. Handling bagus, makanya banyak perusahaan-perusahaan asing tuh waktu itu mau masuk melalui minta kita. Oh. Jadi
Nah, kalau ini pelan-pelan bisa kita perbaiki, Bagus ya ke depannya. ya kan? Maka tadi saya bilang Sintayong ada, itu kan mancing perusahaan Korea datang, Iya, betul. ya kan? Persib jadi bagus, Iya, betul. Persebaya sekarang akan gila juga tuh dengan Tavares. ya kan? Ini kan dia musim lalu kan setengah musim, dan itu pelatihnya Buriram ternyata ke Dewa United ya. Nah, kalau semua Terus Borneo juga tuh pelatihnya bagus tuh. kan nggak mungkin 18 bagus semua. Oh iya, sama kayak di Liga Inggris kan nggak Ya. mungkin semua Kalau bagus. 8 bagus, Oh mantap, nah ya. mantap. Bali United Bali United kenceng bos. kenceng Dan infrastrukturnya. dia udah IPO. Iya udah IPO juga. Persija targetnya IPO, Persib Bandung IPO. Oh mereka ada target. Artinya juga. kalau IPO ini jalan, Hmm. maka mimpi kita seperti dengan Liga Primer. Jadi Liga Primer itu IPO semua bos. Ya IPO semua. Tapi perlahan-lahan. Karena mereka tiru American Football punya Oh iya, sistem iya, bisnis. betul. Itu duitnya kenceng loh mereka. Oh, nggak ada lah Amerika yang rugi. Iya betul. Tapi soal SC kembali ke Indonesia sekarang dengan Persija menurut Bapak, dan sekarang sudah banyak berita bahwa Persija TC di Thailand udah digenjot tuh latihan fisik tuh. Style sih. Jadi kalau penggemar Jakmania mengharap Persija more better, kalau kita lihat secara track record tepat memilih STY. Tepat ya, untuk menjadi lebih baik lagi ya. Oke, dengan dia sekarang melatih di sini, selain dia cinta, menurut Bapak apa dia lihat tantangan juga nih untuk bisa membawa Persija menjadi juara? Satu itu. Kedua, dia nggak akan mau masuk kalau liganya jelek. Bapak udah kenal dia lah ya. Ya, dia orangnya kan sangat itu. Tapi masih ada kontak gak dengan dia? Enggak. Udah enggak ya? Udah jarang ya? Sama orang bola gua udah jarang bareng. Ya kan? Kan tadi mantan. Iya mana lo? Ya tapi kan tetap masih ngobrol soal bola kita, ya kan? Nah, kalau sama Bung kan bukan mantan. Iya, jadi- bukan mantan. Kita kan kawan. Kalau ya kan? mantan kan udah marahan gitu. Iya, maka itu. Jadi disinilah kita lihat diskusi yang sehat. Jadi bukan untuk membantah atau mengcounter seseorang, tapi ini adalah apa yang sedang terjadi di media sosial. Satu lagi, ini yang terakhir, yang ada sekjen ya, Yunus Nusi sekjen ya. Iya. Nah, dia mengatakan bahwa dia khawatir pemain tidak akan membela timnas karena dengan bully ke Ya. pemain diaspora yang terjadi. Bully ini kan datang dari media sosial. Ya. Ya kan, dan ini kan sebetulnya Pak sering terjadi juga di luar negeri ketika timnasnya kalah. Ya. Nah, tapi apakah kemudian para pemain kita terus akan khawatir? Saya pikir kan mereka juga punya mental yang kuat ya. Kalau menurut saya, tapi bisa juga mereka terdampak, terkena. Karena kalau saya lihat buliannya kali ini, bahkan saya melihat ke akun-akun IG para pemain yang punya, memang gila juga sih Pak. Ini online. Saya melihat Triple B aja Bung Binder emosi juga kalau dibully. Iya betul. Gue ngikutin tuh. Benar-benar nih hebat nih orang lo, hebat. Ya. Benar. Jadi Bully lo ya, bukan kritik. bully ya. Bully. Bahkan sama kritik beda. Bahkan ada yang rasis loh. Ya, macam-macam. Ada yang body shaming juga. Padahal saya nggak ada. Gue Saya kasih kadang-kadang gue juga dulu dibully. ya Sempat. kadang-kadang saya kasih kritik yang sarkas. Soal apa? Soal didengar Pak. Ya. Kalau gak kita sarkas gak akan dengar. Walaupun orang bilang wah lu hujat dari mana? Kita kritik sarkas biar didengar. Jadi sebagai manusia pemain tersebut pasti dia nggak enak Merasa juga. merasa. Tapi sebagai profesional Iya. dia mengatakan inilah apa istilahnya ya? Resiko lah. Resiko jabatan. Oke. Sebagai pemain timnas, resiko saya ada di situ. Karena saya udah menjadi public figure. Dan di sini kan ekspektasinya Makanya tinggi. yang namanya Bung Binder nggak bisa marah lagi karena sudah jadi public figure. Ya udah ini saya harus dengerin senior saya ini. Kalau saya Hasan respect. boleh marah belum public figure. Gak, tapi bener loh, itu yang kejadian yang gua ke Ya, mall, itu semua nanya. Satu, jadi, ya. sampai istri gua bilang, tuh lu lihat kan, lu gak bikin konten. Gua bilang karena pikiran kita di tempat lain. Nggak mungkin mereka tanya kalau nggak terkenal, Oh iya, bener juga. ya kan? Itu resiko jabatan, bos. Iya. Ya kan? Jadi nggak boleh Maka emosi kita lah. kalau belum terkenal kepingin terkenal, begitu terkenal terganggu juga, bos. Iya, terganggu juga, iya. Ya, itu. Jadi saya pikir Pak Yunus Nusi mungkin dia backup lah Oh, oke. supaya menenangkan suasana. Oke. Supaya ya jangan bully lah. Iya. Kan mereka ini membela negara kita. Benar. Kan mereka kalah menang itu kan sesuatu hal yang biasa. Nah, jadi kecewa pasti. Iya. Saya juga kecewa. Sama saya juga. Saking kecewanya gue pegang Belanda kalah, gue pegang Brazil kalah. Iya. Gue pikir yang paling bagus Prancis. Kalah juga. Lawan Spanyol ya. Kalau Benar, Spanyol. tahu gue pegang Spanyol. Tapi kan waktu gue lihat
bapak penyisian Prancis kan gila. Prancis gila. Bahkan mau dibobolin aja susah dia. Mahal bos gue beli. Ini dari Amerika ya? Ya, Amerika, ini bos. Iya itu FIFA. FIFA. Iya FIFA betul. Pas World Cup ini. Iya kan, mahal gue beli. Iya. Supaya gue bangga. Topinya juga loh Pak. Iya, gue nggak sempat pakai pas Bung undang ya gue pakai lah. Iya. Sebenarnya saya udah undang sebelumnya, tapi Pak Hasan ini ada keperluan lain. Kecewa Iya. kita. Oke. Kecewa saya juga. Tapi kecewa itu kan nggak harus kita muntahkan. Oh jangan. Jadi saya pikir gini, saya menganggap yang marah bully mereka belum dewasa. Kalau secara agama Islam imannya kurang, Oke. dosa Anda. Iya betul. Ya, Betul. karena apa? Agama apapun selalu melarang orang Oh iya. menyakiti orang lain. Betul. Itu menyakiti perasaan, Pak. Perasaan orang. Jadi karena apa? Mereka telah berjuang dengan untuk Iya, negara, iya. ya kan? Kecewa, semua kita kecewa, Iya. ya kan? Mari kesalahan kita doain supaya timnas kita lebih baik. Iya, dan kita harapkan ini menjadi pelajaran bagi pelatih kita ini, Iya. John Herdman ini. Iya. Ya. Artinya cobalah dengan materi yang Anda punya, jangan skemanya itu-itu aja. Betul. Di-adjust lah dengan lawan. Saya yakin timnas ini Pak Erik dan kawan-kawan di PSSI nggak tutup mata. Iya. Kalau memang seperti dugaan saya nanti di Piala ASEAN gagal, gue yakin mungkin Pak Erik akan pecat Herman juga. Feeling Bapak ke sana ya? Ya dia kan profesional, dia pernah pegang klub besar. Karena udah gak ada alasan sepertinya untuk mempertahankan. Dulu aja dia pecat pelatih terkenal kan yang sekarang pegang Itali, siapa namanya yang bekas Mancini. Mancini kan dia pecat dulu. Iya. Artinya kan seperti dia aja berani pecat STY segala macam kan, artinya dia profesional. Oke. Saya mengharapkan gitu. Nothing personal. Iya, enggak. Nothing personal. Maksudnya sesuai dengan grafis. Yes. Kalau grafisnya menurun, kan orang mulai khawatir juga, ya kan? Walaupun kalau bagi saya harapkan ya kalau bisa juara. Oh ya pasti. Ya kan, biar proses yang udah dijalankan bisa lanjut. Karena kita juga haus dong untuk trofi ini. Pengalaman saya di olahraga 20 tahun. Oke. Pernah pegang klub segala macam. Iya. Soal kita pecat pelatih itu hal biasa. Karena itu masalah trust kerjasama kan. Oke. Secara profesional. Ya, Anda nggak bisa memenuhi kriteria perjanjian kita, ya sorry. Out. Iya kan. Dan itu di dunia manapun, di dunia profesional olahraga hal lumrah. Walaupun Arab Saudi juga biasa melakukan itu, baru 1 hari pernah lo dipecat. Ya. Secara kontroversi lah. Walaupun ada yang make sense, ada yang tidak make sense. Ya, ada yang tidak make Kayak sense. Misalnya Tunisia pecat pelatih Iya. salah satu pertandingan. Iya, kacau itu. Kacau misalnya. Kayak misalnya Uzbekistan udah bagus pelatihnya awal. Diganti karena Faro. Ya. Iya. Karena nama besar itu kan Iya, kita juga betul. pernah buat yang salah gitu. Iya, dengan yang kemarin Ya, Kluivert jadi, masuk ya. Jadi ya semua ini jadi pelajaran. Iya, jadi pelajaran. Cuma maksud saya tadi kan waktu kita kontrak dia ada target. Herdman. Herdman. Salah satunya saya pikir AFF kan? Ya saya nggak tahu. AFF kayaknya, Pak. Nah, oke lah. Dia di Kita AFF miss. gagal. Sekarang kan kedua nih. Ya. FIFA ASEAN. Kalau FIFA ASEAN enggak, ya Dengan materi yang full loh ya. yes. Artinya udah gak ada alasan lagi kan? Ada. Karena to be honest, posisi Indonesia hari ini dengan materi yang ada, levelnya udah Asia, Bos. Dengan catatan full tim. Yes. Kita nggak usah bicara, oh dia naturalisasi segala macam. Enggak lah, Indonesia udah. Karena gini, saya kadang-kadang ada juga orang yang berisik gitu. Iya. Saya mau katakan gini, Ayub Buadi, Apa itu? yang sekarang Ayub. main, Iya. Ayub. Ayub Buadi namanya. Buadi. Maroko. Sekarang main di City. Udah diambil ya dia sama City. Udah, Saya City. gak ikutin. Oke. Dia pemain timnas U21 Prancis. Betul. Dia pindah ke Maroko. Kenapa? Karena nggak dipilih Prancis. Oh iya, hak dia. Iya betul. Nggak dipilih oleh Prancis. Gak dipilih ya. Maka dia ambil Maroko. Mainnya bagus. Pemain kita Iya. yang kita ambil sekarang nggak dipilih Belanda, milih negara leluhurnya. Betul. Salahnya di Iya, mana? gak ada salahnya. Nggak ada salah. Dan kalau mereka kemudian mau main di kampung mereka, apa salahnya? Apa salahnya? Wong ini negara dia kok. Iya. Dan Men- mereka juga tidak akan memilih kalau liganya buruk. Betul, itu poinnya. Tadi Bung Wino mau nggak setuju sama saya kan? Enggak bisa dong. Saya setuju. Maksud saya, Nah, yang saya suka Bung Wino Ah. terbuka. saya harus terbuka. Gitu. Cuman kan Nggak maksa pendapat. Iya, saya gak maksa. Cuman kadang-kadang apa yang kita ngomong itu kan kalau gak sesuai dengan pikiran orang lain, jangan juga kita terus dibantah. Ya.
coba kasih counter argument yang lebih logis gitu loh. Pasti kita juga gak ada masalah Itu gitu. filosofi saya pakai waktu saya ambil naturalisasi. Iya, kayak Saya begitu. bilang Iya. dengan Pak Iwan Bule waktu itu, Iya. Pak jangan pakai cara kita, Iya, Bapak pernah cerita. ya, pakailah cara mereka. Cara mereka ya. Karena betul. kita butuh mereka. Iya, kita butuh mereka. Akhirnya baru artinya gak gampang dong minta mereka membela Gampang, Indonesia. gampang. Siapa bilang gampang? Ada yang bilang gampang nggak? Ayo. Kan ada beberapa narasi ini kan gampang karena gak dipilih Belanda akhirnya ke Indonesia. Mau main untuk timnas. Segampang itu emang? Enggak. Kan itu trust. Iya, trust. Setelah Jordi masuk, Baru mulai. ada trust. Iya, ada trust. Ada beberapa yang kita bisa jaga gitu. Iya, terus grafis penampilan grafis naik, bagus, segala iya. macam. Terus emang kebantu dengan Pak Erik jadi ketua umum Iya, iya, karena iya, dia iya. udah secara internasional terkenal. Iya, iya. Semua ini kan punya sebab akibat. Iya, punya sebab akibat, betul. Dan kita harapkan akan lebih baik lagi. Iya. Jadi ini sudah lewat 1 jam, Pak. Mungkin udah mau 1,5 jam nih. Jadi konklusinya dari Pak Hasani, Kirain 2 jam tadi. kelamaan juga. Nanti Hasani Corner 2 jam loh. Ya, nah ini yang saya suka juga dari Pak Hasani karena bijak jawaban-jawabannya. Jadi saya perlu undang yang bijak, yang nggak ada pro kontra. Ada pronya, ada kontranya, semua Bapak jelaskan. Jadi konklusinya dari Pak Hasani, kita harapkan di FIFA Asian Championship Indonesia juara. Ya. Kalau nggak juara, ya artinya John Herdman di dua Ya, kejuaraan dipertimbangkan ini, lah. dipertimbangkan lah ya, di 2 kejuaraan ini gagal Ya. dan kemungkinan ya kan tidak akan lanjut. Kita gituin aja ya kan karena sudah gagal. Ya. Ini bukan vonis kita, bukan. Bukan. Ini pemikiran kita dan wajar kalau ada yang berpikir seperti itu. Oke, dan yang kedua bahwa kalau liga kita ini buruk, ya yang pertama ya para pemain diaspora kita juga mau bayarannya berapapun ngapain juga main di sini. Ya kan? Dan juga para pemain asing yang sekarang yang timnas level tuh banyak yang main di sini juga kan. Ya. Bahkan seperti siapa tuh yang untuk Curaçao tuh Castaner, dia bahkan main di World Cup tuh. Ya, Curaçao Putros. Pemain Persebaya yang Verde itu kan. Iya, di sana sempat ikut kualifikasi, Iya. tapi terus gak dipanggil. Oke, dan yang ketiga, ini soal liga kita juga. Kalau liga kita itu buruk dan kacau lah, artinya merusak orang, ya kan, merusak player, merusak pelatih. STY yang punya level yang tinggi, ya kan, dan juga yang sangat selektif. Bapak kenal gak? Mungkin juga mau melatih di sini berapapun duitnya lah, Ya. istilahnya, ya kan. Mendingan dia nganggur dulu, cari klub yang lain. Dan yang keempat, kenapa banyak pemain naturalisasi ini kok pilihnya Persib, pemain diaspora? Ya karena Bapak bilang ikutin uangnya lah. Artinya mereka sanggup, dan Persib main di kompetisi antar klub Asia. Ya kan Persib kan kita lihat punya financial Iya, bagus. iya. Bali United, Bali United, Persija, betul. Dewa. Dewa sama itu siapa? Persebaya juga oke, Pak. Persebaya Azrul. oke lah. Pak Azrul oke juga Ya. dia. Cuman memang dia lebih kalkulasi ya, Ya. artinya biar gak overspending. Dan yang kelima, bahwa Bung Binder gak boleh emosi lagi kalau dibully. Ini kan penting ini. Public figure. Jadi udah gak boleh emosi, ya kan? Oke, kita tutup di sini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jadi seperti yang kita katakan di awal, ini bukan untuk mengcounter siapa-siapa, bukan juga untuk menggurui siapa-siapa. Ini dari orang yang bijak, dan yang dengar juga orang yang bijak. Ya kan, kita satukan persepsi di sini, dan kita tunggu nanti senior saya, Pak Hasani, kalau nanti ada Hasani Corner, rame itu Pak. Ya kan, karena Bapak tuh, itu hari trending berapa kali itu kita? Sebenarnya saya punya sekarang channel AHA Corner. Apa itu? Saya gak pernah dengar. Jadi ada teman, Ah. tapi kita fokus lebih berbicara dari sisi bisnisnya. Oh, Karena bola banyak lah. orang nggak ngolah di situ. Oh, bola lah. Nanti. Bola tentang industri Oh, olahraga. industri olahraga. Oke, oke. Itu juga penting itu. Ya, buat karena industri kita. saya lihat di situ banyak. Tapi itu penggemarnya nggak banyak. Tapi saya bersifat edukasi. Ya, perlahan-lahan nanti Ya, kan akan saya meningkat. sifatnya itu sharing ilmu. Iya. Kalau diterima alhamdulillah. Oh Ya, iya. Kalau enggak ya. sharing ilmu. Enggak, Ya, memang Pak Hasani pengalamannya di hidup luar biasa. Berapa kali Bapak share ke saya. Ya, jadi- Offline juga. Bahkan saya ini pokoknya kalau timnas main, ya mau menang mau kalah saya pasti telepon Bapak. Saya selalu ingat karena seperti orang tua saya juga. Yang saya penting selalu jangan ingat. jadiin saya jadi dukun aja. Dukun-dukun gak laku loh di World Cup. Dia seru ini kalah itu kalah gak laku. Ya udah nih nanti kita bicara offline lah lebih panjang. Ini udah lama nih bos, sudah 1,5 jam nih. Siap. Oke, ini kita tutup pakai slogan ini dong bos. Apa itu? Oke, no hate, No hate, no politics, no politik, only football, only football. salam sepak bola. Salam sepak Ya, bola. thank you bang.